Ini masih banyak penghujat-penghujat yang berkeliaran, yang tidak tersentuh oleh hukum, ya. Oleh karena itu, mereka akan mendapat hukuman dari Tuhan, ya, bukan dari manusia. Contoh sederhana yang kita akan saksikan sebentar. Apa yang dia katakan ini, ya. Inilah penghujat namanya. Kita saksikan bersama. Dia adalah orang yang pernah lahir di muka bumi ini sebagai rahmatan lil kelamin. Rahmat untuk kelamin. Memang saya bilang, jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Kesempatan kali ini kita akan mereaction sebuah video dari channel Pendeta Rizuli Lubis yang saat ini sedang live streaming, ya. Live streaming membahas tentang penghujat Yesus. Tentunya sangat seru sekali, ya, apa yang dituduhkan oleh Pendeta Rizuli Lubis, menuduh kepada para ustadz, dituduhnya menghujat Yesus. Tetapi nanti kita akan tampilkan datanya, kita tampilkan faktanya. Justru ternyata umat Kristen sendirilah melalui Bible-nya penghujat Yesus sejati itu. Oke, sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu video dari Pendeta Rizuli Lubis. Saya yakin yang lain-lain akan mendapat giliran kalau mereka tidak bertobat, kalau mereka tetap menghujat Kristen, menghujat Yesus. Mereka pasti akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki kita saling bermusuhan, Tuhan tidak menghendaki kita saling menghujat, Tuhan mau kita saling mengasihi satu sama lain. Ya nggak boleh lah ganggu-ganggu Nabi. Apalagi dia paling mulia di muka bumi ini. Dia adalah orang yang pernah lahir di muka bumi ini sebagai rahmatan lil kelamin. Rahmat untuk kelamin, rahmatan lil alamin. Ya, di dalam video live-nya Pendeta Rizuli Lubis menuduh ustadz-ustadz dituduhnya menghujat Yesus, ya. Tetapi tidak ada bukti, itu semua hanyalah tuduhan daripada si Pendeta Rizuli Lubis, ya. Jika kita bandingkan dengan para penghujat-penghujat dari pihak non-muslim, ya. Di sini kita tampilkan Saifuddin Ibrahim dan masih ada banyak lagi seperti Paul Zong dan lain sebagainya, ya. Betapa parah si Saifuddin Ibrahim ini menghujat Nabi Muhammad SAW, ya. Doakan juga Pendeta Rizuli Lubis, doakan kepada Saifuddin Ibrahim tukang hujat ini, mudah-mudahan segera mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Azab dari Allah, bukan dari Tuhanmu Yesus, karena Yesus tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan kehendaknya berasal dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, kalau kita berbuat baik, ya kita dapat yang baik dari Tuhan. Kalau kita berbuat jahat, ya kita dapat yang jahat juga balasannya, yaitu api neraka, ya. Jadi para penghujat-penghujat sudah pasti masuk api neraka. Saya yakin, saya percaya penghujat Yesus, penghujat Kristen pasti masuk api neraka. Oh, sayang tadi harusnya dibagikan tuh ke brokes-brokes supaya banyak itu rekan-rekan kita, ya, yang orang-orang bekerja di ASN, di PNS, TNI, Polri, biar mendengar apa yang saya sampaikan ini, ya, supaya mereka juga bisa paham bagaimana, ya, kondisi keadaan situasi di bangsa kita ini. Masih banyak penghujat-penghujat yang berkeliaran, yang tidak tersentuh oleh hukum, ya. Oleh karena itu mereka akan mendapat hukuman dari Tuhan, ya, bukan dari manusia. Contoh sederhana yang kita akan saksikan sebentar. Apa yang dia katakan ini, ya. Inilah
penghujat namanya. Kita saksikan bersama. Memang saya bilang, jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Kita ketahui bersama, padahal justru sebenarnya Paulus sendirilah yang mengatakan bahwa anak Tuhan ciptaannya ini adalah manusia terkutuk. Yang dimaksud adalah Yesus. Benar, menurut Paulus, Yesus adalah manusia terkutuk karena pernah tergantung di kayu salib. Bukan hanya itu, Yesus juga divonisnya sebagai manusia paling terkutuk yang pernah ada, karena telah menjadi tumbal untuk menanggung kutuk Taurat terhadap seluruh umat manusia. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita tengok di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 nomor 13. Bayangkan seorang anak yatim yang demikian lemah sehingga mudah saja dipaku oleh serdadu Romawi di atas tiang salib hingga mati, dipaksakan supaya kita mempercayai telah dengan sukarela memilih mati secara terkutuk guna menanggung dosa kutukan atas bermiliar-miliar umat manusia. Anak manusia ini dijadikan satu-satunya andalan untuk menanggung dosa miliaran manusia. Ini jelas adalah perbuatan yang dikutuk oleh Tuhannya, semua nabi-nabi terdahulu, termasuk tentu saja oleh Tuhannya Yesus. Seperti tertulis di dalam kitab mereka, Yeremia 17 nomor 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 nomor 5. Terkutuk berikutnya adalah entah bagaimana ceritanya, tapi Paulus dan kroni-kroninya berhasil meyakinkan pengikut mereka bahwa dalam mewartakan Injil, Yesus dipercaya tidak pernah menerima wahyu atau firman Tuhan melalui malaikat seperti umumnya para nabi-nabi terdahulu dan nabi sesudahnya, apalagi sampai membawa-bawa kitab bernama Injil. Padahal dalam kitab-kitab perjanjian baru yang mereka himpun sendiri ada tertulis seperti ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Tertulis di dalam Wahyu 14 nomor 6. Ayat tersebut mudah kita fahami sebagai berita bahwa Tuhan mengirimkan firman-Nya melalui malaikat untuk disampaikan kepada Bani Israel atau terdiri atas 12 suku bangsa, termasuk melalui dan tentu saja kepada Yesus. Artinya karena Yesus adalah anak manusia seperti yang seringkali ditegaskannya sendiri, maka ia juga menerima wahyu dan firman Tuhan melalui malaikat. Dan karena disebutkan pula bahwa malaikat Tuhan tersebut membawa Injil, maka tentu saja ini berarti bahwa jauh sebelum keempat Injil pilihan kroni Paulus dikanonisasi, sebenarnya sudah ada Injil yang asli, yaitu Injil yang dikabarkan oleh Yesus.